Sholat malam, gak usah dipamer-pamerkan. Ngaji ya ngaji, maghrib sampai isya. Tadarus ya tadarus, ada waktunya. Sholat berjamaah ya 5 waktu, masa setiap detik sholat berjamaah. Kan ada waktunya. Tapi kalau makan itu... Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentarnya. Bagaimana? Terus saya baca nasihatnya Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, salah satu cicitnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu lagi duduk bersama saudara-saudaramu, makan bersama-sama, maka itu tidak dihitung dari usiamu. Maka ngobrol yang lama. Jadi kalau makan sambil ngobrol, itu enggak buang-buang usia. Karena itulah dalam hadis Rasul juga menyatakan SAW, ya kalau lagi makan, maka disunahkan sambil ngobrol. Tapi jangan ngunyah sama ngobrol. Kalau ngunyah tidak boleh sama ngobrol. Tapi dalam kondisi makan itu ya diseling-selingi obrolan. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul juga mengajarkan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sholli bilail wa nas niyam tadkhulul jannah bisalam. Disuruh ngapain? Disuruh nebarkan salam tapi sama ngasih makan. Jangan salam gak ono terusane. Assalamualaikum, selesai. Ini assalamualaikum, blok. Ya, nih buat beli makanan 5 juta. Masya Allah. Kira-kira cinta atau enggak cinta itu? Cinta. Assalamualaikum, udah sarapan belum? Belum. Yuk saya traktir. Gimana traktirnya? Ikut saya, diajak ke bandara, terbang Masya Allah. Dari Solo ke Jakarta, hanya untuk sarapan. Luar biasa ya. Ini namanya betul-betul at'imut ta'am, ya, menraktir orang, ngasih makan. Kenapa Nabi SAW itu punya perhatian khusus dengan memberi makan? Karena ternyata ketika orang itu duduk makan bersama, itu hatinya itu bisa cair, bisa bersatu. Gak ada perbedaan, gak ada permusuhan, ghil, iri, dengki itu bisa sirna dengan duduk makan. Dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dipahami oleh orang-orang barat. Makanya orang-orang barat sana kalau mau meeting, mau buat janji bisnis, selalu mengatakan, apa itu? Ketika lunch itu makan apa? Makan siang ya. Nanti ya ketika lunch sambil makan siang, kita bahas bisnis. Kenapa? Karena kalau perut itu udah diisi, hati akan bersatu. Ini rahasia, tolong jangan di-share. Jadi kalau kamu pengen meluluhkan hati seseorang, sering-sering aja, coba share lo ya. Ini ilmu, ya ini ilmu, praktekkan gitu. Praktekkan. Ini kalau udah dijalankan, Masya Allah. Makanya di Majelis Ar-Raudhah itu saya dari dulu berusaha agar suatu saat bisa tiap selesai majelis ada makan, alhamdulillah qabul gitu ya. Selesai majelis makan berjamaah. Rasanya gimana? Enak atau enggak enak? Enak kan ya. Kadang-kadang yang di depannya siapa enggak kenal ya tetap dimakan bareng ya. Enggak ada tetap perasaan, gudikan ya kira-kira ya. Ada enggak begitu? Enggak ada. TBC enggak ya gitu. Ada enggak? Enggak ada. Yang ada apa? Dulur, betul kan ya? Ini saudaraku, yuk mas ayo tambah. Ini bagianmu tambah sini gitu ya. Ini kadang-kadang tambah nyoplok, dikasih gitu ya. Ini blok, padahal tempe. Ya blok tuh jangan dikira daging gitu ya. Di sini kan menunya sangat tradisional ya. Sangat tradisional. Masya Allah, tapi nikmat. Kenapa? Karena dengan makan berjamaah, hatinya jadi berjamaah. Nah kadang-kadang ilmunya para wali yang diterapkan oleh generasi berikutnya, alhamdulillah kita terapkan. Duduk makan bersama, itu dianggap orang hal yang remeh. Ibadah kok mangan-mangan. Ibadah tuh baca Al-Quran tuh, tadarus tuh ibadah. Ibadah tuh kamu zikir yang banyak, itu ibadah. Ini Habib sama Kiai ini apa ini? Oh didik-didik kok makan, didik-didik makan, fikuli makan. Coba lihat. Mau di Pulau Jawa maupun di luar pulau. Kebiasaannya para habaib dan para kiai, setiap ketemu ada
makan. Betul ya? Ya itu karena ilmunya Nabi Muhammad SAW. At'imut ta'am, kasih makan. Begitu duduk makan, itu hati saling mencintai. Nah saling mencintai, inilah sifatnya penghuni surga. Hasilnya apa? Kalau udah hati bisa saling mencintai, hasilnya Masya Allah. Perlu dijelaskan enggak hasilnya? Saya mau nanya, kamu banyak zikir, kamu banyak sholat sunnah, tujuannya apa? Biar bisa beli mobil lah, Masya Allah kok kuwi. Ya itu ya boleh, tapi tujuan yang paling utama apa? Pengen dicintai oleh Allah. Betul ya? Pengen dicintai oleh Allah. Sementara dalam hadis Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi, haqqat mahabbati alal mutahabbina fi, wa haqqat mahabbati alal mutanasihina fi, wa haqqat mahabbati alal mutabadhilina fi. Makna hadisnya ini kalau diterjemahkan kurang lebih seperti ini, ringkasannya saja ya. Haqqat, haqqat itu dia berhak mendapatkan cintaku. Jadi kalau diterjemahkan lebih bebas lagi, wajib ku cintai. Walaupun gak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itu mesti loh dicintai Allah gitu. Pasti ku cintai. Siapa yang pasti ku cintai? Orang-orang yang saling mencintai karena aku. Ini sejak kapan kita makan kok sak nampan wong limo gak ono suudzon? Apa yang menyebabkan satu nampan berlima kok jadinya asyik? Apa yang menyebabkan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkat makan berjamaah, ini timbul cinta satu dengan yang lain di jalan Allah. Pada detik itulah Allah berkata, haqqat mahabbati. Orang-orang ini mendapatkan cintaku. Cerdas enggak para ulama? Nah, coba awakmu jak zikir bareng. Zikir bareng biar dicintai Allah Ta'ala. Sing siji, la ilaha illallah. Sebelahnya, la ilaha illallah. Sebelahnya, susah. Betul itu jalan cinta. Tapi kan susah menyatukan 100 orang, 200 orang untuk khusyuk. Susah kan ya? Tapi kalau 200 orang diajak makan, khusyuk enggak? Khusyuk. Khusyuknya cepat atau susah? Cepat. Proses makannya lambat atau cepat? Tergantung. Kalau dijoki terus ya lambat. Makanya dikatakan adilul julus ma'al ikhwan fil ma'idah. Kalau ada hidangan duduk sama kawan-kawan, jangan cepat-cepat bangun. Karena saat itu Allah lagi mencintai kalian. Puas-puaskan dicintai Allah Ta'ala. Ilmunya para wali gitu. Saya gak paham, ibadah kok mangan tok ya apa ngono. Iya kan ya? Yang enggak paham. Ibadah itu ya sholat malam. Sholat malam ya sholat malam, gak usah dipamer-pamerkan. Ngaji ya ngaji, maghrib sampai isya. Tadarus ya tadarus, ada waktunya. Sholat berjamaah ya 5 waktu, masa setiap detik sholat berjamaah. Kan ada waktunya. Tapi kalau makan itu kan enak banget. Kalau lapar disuruh makan. Lah, jenengan-jenengan kan sering lapar tuh ya. Orang beriman itu kan makan ketika lapar. Berhenti sebelum kenyang. Kalau sudah kenyang berhenti ya bagus.